Atau Anda lebih nyaman nggak mikirin tanggungan hutang walaupun sederhana, bisnis sambil jalan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Ini ada yang email saya ini. Kang, tips menjalankan usaha dagang tanpa hutang menurut Islam gimana? Kalau pengen tips menjalankan usaha dagang tanpa hutang menurut Islam, itu sudah menurut Islam itu. Yang Anda tanyakan ini sudah jawaban, bro. Gitu ya. Ini yang email. Ya kalau memang menurut Islam sebenarnya nggak boleh hutang lah, ya nggak usah hutang lah, gitu. Walaupun hutang itu boleh. Islam tuh gini sebenarnya, hutang itu boleh, tapi hutang yang premier, kondisi darurat. Contoh, mohon maaf ya, amit-amit semoga tidak terjadi. Karena zaman dulu banyak yang terjadi seperti itu. Tidak bisa makan, beras nggak punya, ya. Kebun tidak punya, memang Masya Allah ada orang yang diuji miskin betul, ada orang yang diuji seperti itu, Masya Allah, amit-amit ya, semoga bangsa ini tidak terjadi seperti itu lagi. Ada orang yang sampai kelaparan ya, memang betul-betul tidak punya makanan sedikit pun, miskin betulan, parah miskinnya, entah karena apa nggak tahu alam, entah karena nggak mau kerja atau memang ditakdir oleh Allah miskin betulan begitu, naudzubillah ya, amit-amit semoga tidak, tapi memang zaman dulu banyak yang terjadi seperti itu. Zaman sekarang insya Allah semoga tidak punya bahan makanan sedikit pun, tidak punya uang sedikit pun, bahkan tidak punya barang yang bisa dijual, rumah nggak punya, barang yang bisa dijual yang berharga pun tidak punya, makanan nggak ada, maka itu boleh dianjurkan untuk berhutang, bukan meminta tapi berhutang. Ya, kalau sekarang ada orang minta-minta, itu mah alasan sebenarnya. Zaman sekarang kerja bisa lah, kalau orang minta-minta karena mohon maaf gimana ya, memang mentalnya minta gitu. Tapi kalau zaman dulu yang betul-betul ada yang nggak punya uang sama sekali, makanan nggak punya, rumah nggak punya, barang berharga juga tidak ada, maka dianjurkan boleh berhutang. Yaitu hutang apa? Bukan hutang uang, tapi hutang makanan atau hutang bahan makanan. Misalkan hutang beras, misalkan hutang ketela. Intinya hutang untuk makan hari itu, untuk mempertahankan kehidupan. Masya Allah, itu pernah terjadi seperti itu, keadaannya seperti itu. Nah itu, tapi selain itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk berhutang. Hutang untuk bisnis, ke bank, siap riba, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Walaupun Islam juga ada segolongan imam yang tidak mengharamkan, tidak melarang. Ada yang mensifati mubah, ada yang mensifati haram, ada yang mensifati halal, tergantung imam mana yang Anda ikuti, sama-sama baiknya. Akan tetapi selain soal haram, halal dan mubahnya, kalau kita pakai akal kita pakai logika kita, tinggal pilih yang mana. Nyaman, punya modal usaha langsung rame ya, Anda punya fasilitas, tapi tiap tanggal tertentu Anda ditagi-tagi, Anda mikirin tanggungan bayar hutang. Atau Anda lebih nyaman nggak mikirin tanggungan hutang walaupun sederhana, bisnis sambil jalan. Nah ini kembalinya ke diri Anda masing-masing ya, ke diri Anda masing-masing. Kalau Anda nyaman bahwa wah saya butuh modal banyak kan, saya siap berisiko tinggi, siap bayar tagihan, dan Anda lebih semangat dalam hal itu, ya monggo, tidak apa-apa. Yang penting cari pinjaman yang syariah atau yang wajar gitu, atau yang syar'i. Atau memang Anda lebih nyaman, saya nggak mau hutang lah, saya nggak mau beban terlalu berlebihan, khawatir nggak bisa bayar atau mungkin takut riba dan lain sebagainya, saya lebih nyaman berbisnis sambil jalan, uang seadanya, ada barang dijual sambil jalan. Nah Anda lebih nyaman itu, maka Anda lakukan yang itu. Jadi cari yang nyaman yang menurut Anda yakin itu yang terbaik. Tapi kalau hukum sebenarnya ada beberapa pilihan, ada yang mubah berarti boleh, ada yang halal berarti sangat diizinkan, ada yang haram dilarang, tergantung imam mana yang Anda ikuti dan tergantung di suasana keadaan Anda yang seperti apa. Kalau Anda sendiri sudah tidak bisa mengelola keuangan, ya berarti haram untuk berhutang. Ngapain? Nanti nggak bisa bayar.
Atau Anda pemalas kok hutang bank atau hutang ke teman, ya janganlah. Tapi kalau pekerja keras, Anda sudah terbiasa untuk bisnis dan Anda terbiasa mengelola keuangan dengan baik, mungkin mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Karena dari situ Anda bisa sukses dan Anda bisa beribadah. Jadi kembalinya ke kita masing-masing, ya. Apapun itu, ya, usaha, dagang, bisnis adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Daripada nyolong, daripada Anda ngerampok atau korupsi, ya mending dagang, bisnis, itu lebih baik. Itu juga sunnah Rasul, ya. Jadi sholat, baca Quran, baca sholawat, ya, itu juga ibadah. Tapi ada ibadah yang sepertinya biasa-biasa saja, tapi juga ibadah, yaitu bekerja di jalan yang halal. Itu juga bentuk ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan zaman dulu Rasulullah berdagang, dagang kurma, terus ternak kambing dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa Rasulullah pun berikhtiar berdagang sebagai sunnahnya, mengajarkan kita untuk berusaha, bekerja dan berbisnis. Saya Kang Mas Ran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.